Di sebuah nagari tua di pedalaman Sumatera Barat, masyarakat selalu berhenti berbicara ketika malam turun. Bukan karena takut pada binatang buas atau para perampok, tetapi karena kisah yang lebih tua dari desa itu sendiri. Palasik, makhluk yang memakan janin dan bayi, berkeliaran setiap gelap menjelang. 1. Tanda-tanda awal. Malam itu, angin dari Bukit Suruam berembus lebih dingin dari biasanya. Embun pekat menetes seperti keringat bumi. Rani, seorang bidan desa, menutup pintu rumahnya setelah memastikan semua ibu hamil pulang dari posyandu sore tadi. Namun ia merasa ada yang janggal. Ayam-ayam di kandang berkokok tak tentu arah, dan dari kejauhan terdengar suara hah, panjang, seperti napas seseorang yang lelah tapi memaksa berlari. Rani menelan ludah. Ia tahu sudah berhari-hari terdengar bisik-bisik bahwa ada makhluk aneh berkeliaran di nagari mereka. Pasiennya pun mulai mengeluh perut mereka terasa digerogoti dari dalam pada tengah malam. 2. Bayi yang hilang. Sekitar pukul 11 malam, seorang laki-laki mengetuk-ngetuk pintu rumah Rani dengan panik. "Bu Rani, tolong! Anak saya hilang," teriak lelaki itu, Ardi, suami dari seorang ibu muda bernama Rika. Dalam perjalanan ke rumah Ardi, mereka menemukan pintu rumah itu terbuka sedikit. Lampu bergoyang seperti ada sesuatu yang baru saja melewatinya dengan cepat. Rika terduduk di lantai, menangis sambil memegang perutnya yang masih perih pasca melahirkan. "Bu, bayi saya tiba-tiba hilang. Saya cuma dengar suara mengetuk jendela, lalu seperti ada angin besar masuk." Rani mengamati lantai. Ada jejak cairan lengket seperti ludah bercampur darah menuju ke arah hutan Suruam. Darah Rani berdesir. Itu adalah salah satu tanda palasik. 3. Cerita orang tua. Keesokan paginya, Rani menemui Nenek Salmah, penjaga adat tertua di desa. Palasik sudah lama tidur, gumam Nenek Salmah sambil menatap ke arah hutan. Tapi kalau mereka terbangun, itu karena ada seseorang yang memanggilnya, entah dengan sengaja atau tidak. Rani bertanya siapa yang dimaksud. Namun nenek itu hanya menjawab, Palasik bukan hanya makhluk, tapi juga manusia. Ada seseorang yang telah mempelajari ilmu itu. Rani bergidik. Ia sadar ini bukan sekadar legenda tua yang diceritakan agar anak-anak tidak main malam. 4. Malam dengan cahaya merah. Malam berikutnya, Rani memutuskan berjaga. Ia memasang beberapa daun siriah dan garam di jendela, cara lama yang katanya dapat mengusir makhluk halus pemakan bayi. Sekitar pukul 2 dini hari, angin desa berhenti. Hening begitu pekat, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Kemudian, dari kegelapan, muncul cahaya merah di antara pepohonan, bergerak cepat seperti bola api kecil. Rani merapat ke jendela. Cahaya itu semakin mendekat, lalu ketika hampir memasuki halaman, terlihatlah wujudnya. Sebuah kepala manusia melayang, tanpa tubuh, dengan usus-usus terjurai berayun seperti tentakel. Matanya merah menyala, dan mulutnya meneteskan air liur kehitaman. Itu benar-benar Palasik. Rani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Makhluk itu bergegas menuju rumah salah satu ibu hamil di sebelah rumahnya. Ia mendengar suara dentingan paku seperti ada sesuatu yang mencakar atap. Rani tahu ia tidak boleh hanya diam. 5. Mengikuti makhluk itu. Rani membawa lampu minyak dan berlari keluar, meski kakinya gemetar hebat. Dari atap rumah sebelah, makhluk itu melayang lagi ke arah hutan Suruam. Dengan ketakutan yang hampir menghabisi akalnya, Rani mengikuti jejak tetesan darah hitam yang jatuh dari usus sang Palasik. Hutan Suruam gelap pekat, pohon-pohonnya tinggi seperti tulang-tulang raksasa yang membengkok. Di tengah hutan ada pondok tua yang sudah hampir runtuh. Dari dalam pondok itu terdengar suara cekikikan halus, suara manusia.
6. Rahasia terungkap. Ketika Rani mengintip melalui celah papan, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin lari namun kakinya terkunci. Di dalam pondok duduk seorang wanita tua, rambutnya panjang kusut, matanya cekung, wajahnya pucat keabu-abuan. Tetapi yang membuat Rani terpaku adalah di pangkuannya ada tubuh manusia tanpa kepala, dan di samping tubuh itu tergeletak bayi yang hilang dari rumah Ardi. Wanita tua itu berbisik sambil menyentuh tubuh tanpa kepala tersebut. "Tenanglah, sebentar lagi kau bisa kembali." Kemudian dari atap pondok, kepala melayang itu turun perlahan, menempel pada tubuh yang duduk di pangkuannya. Dalam sekejap, kepala itu melebur kembali, seperti disedot oleh tubuhnya. Wanita itu menarik napas panjang, memejamkan mata, dan membuka mata dengan tatapan normal, seolah ia baru bangun tidur. Rani menyadari sesuatu yang mengerikan. Palasik itu adalah manusia di desa mereka. 7. Dikejar makhluk. Rani berbalik, tetapi tanpa sengaja menginjak ranting. Suara krek memecah kesunyian. Wanita itu membuka mata lebar-lebar. "Siapa di sana?" Rani berlari sekuat tenaga. Dari belakangnya terdengar suara mengerang marah, lalu suara sayap aneh mengepak. Palasik itu kembali berubah menjadi kepala melayang dan mulai mengejar dari atas. Rani berlari di antara pepohonan, lampu minyaknya jatuh, dan gelap total menelannya. Ia hanya mendengar suara melayang-layang yang makin mendekat. "Rani, aku tahu kau, aku juga ingin bayimu." Rani hampir tersungkur ketika melihat cahaya rumah-rumah desa dari kejauhan. Ia berlari secepat mungkin dan tepat ketika makhluk itu hampir menyentuh punggungnya. Terdengar suara keras. Brak! Warga desa telah menunggu di tepi hutan dengan obor dan daun siriah yang dibakar. Palasik itu menjerit, matanya mengecil, lalu melayang kembali ke gelap hutan. 8. Akhir yang gantung. Keesokan paginya, mereka menemukan pondok tua itu kosong. Tidak ada wanita tua. Tidak ada bayi. Tidak ada jejak. Hanya bau amis yang tertinggal. Rani yakin wanita tua itu masih ada, menyamar sebagai warga biasa, hidup di antara mereka seperti orang normal, tidur pada siang hari, keluar pada malam hari tanpa tubuh. Dan sejak malam itu, setiap kali angin dari Bukit Suruam bertiup, Rani selalu mendengar suara samar-samar. Hah, seperti sesuatu yang belum selesai memburunya.